3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Riki Purnayuda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Patranusa Manyapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Priyanti Dewi Yunita, selaku guru sejarah di sekolah saya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Riki. Baik Bu, jadi hari ini kita bakal bincang-bincang sebentar Bu. Boleh. Terkait dengan observasi yang akan saya lakukan nanti di kelas Ibu. Ya. Hari ini namanya pra-observasi Bu ya. Jadi tujuan saya hari ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi nih Bu, jalannya proses pembelajaran Ibu nantinya. Nah sementara itu untuk tujuan dari percakapan pra-observasi ini yaitu untuk kesiapan awal Ibu. Sebelum Ibu masuk ke dalam kelas besok atau nanti melakukan proses pembelajaran agar Ibu lebih mungkin percaya diri dan juga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita. Baik Ibu ya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama kan Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ini Bu? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Riki untuk yang pertama tadi, apa tujuan pembelajaran ya. Benar Jadi sekali. tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan materinya tentang pergerakan nasional, maka tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan nantinya mampu untuk mendeskripsikan pergerakan nasional Indonesia dengan baik. Baik Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Atau maksud saya gini, apa pengembangan yang ingin Ibu capai nih Bu di kelas nanti? Jadi untuk area pengembangan dari materi pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan itu bisa dilihat berdasarkan dari capaian pembelajaran di kelas 11, yaitu pada akhir fase kelas 11 ini peserta didik mampu untuk mengembangkan konsep sejarah yang dapat digunakan untuk mengkaji peristiwa sejarah seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana Bu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas Ibu nanti nih? Maksud saya mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model atau metode pembelajarannya Bu. Untuk strategi pembelajarannya kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka, itu pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model problem based learning atau PBL, dan Metode yang digunakan metode apa, Bu? yang digunakan yaitu dengan metode yang bervariasi seperti tanya jawab, diskusi dalam kegiatan di kelas, dan juga nanti ada presentasi dari siswa-siswanya. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali Bu ya. Jadi di sini Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mungkin memasukkan teknik sosial emosional di dalamnya Bu ya. Iya. Baik. Oke, selanjutnya nih Bu, bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti? Media yang digunakan karena kita memang menginginkan terjadinya motivasi di dalam kelas, maka ada slide presentasi yang ditampilkan di dalam kelas nanti ya. Kemudian didukung dengan sarana dan prasarananya seperti Infocus, kemudian juga ada sumber belajar seperti buku, dan juga menggunakan HP karena nanti akan diberikan link untuk sumber belajar siswa di kelas. Oke, baik, sangat komplit sekali Ibu ya. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, kapan waktu Ibu untuk melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa? Kelas berapa Bu? Jam keberapa? Iya, waktu yang direncanakan itu hari Jumat, di tanggal 8 Desember 2023, tempatnya akan dilaksanakan pada jam pertama sampai dengan jam kedua. Di kelas? Di kelas 11-1. 11 MIPA 1, berarti besok ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Cukup Bu pertanyaan dari saya. Jadi saya ingin menginformasikan kepada Ibu untuk selanjutnya nanti hari Jumat besok berarti
saya khususnya melakukan observasi ke dalam kelas Bu ya. Oke, baik. Dengan mencatat kegiatan pembelajaran selama Ibu melakukan proses di dalamnya, ada beberapa mungkin yang akan saya catat. Kemudian Bu, nanti setelah kita melakukan observasi di dalam kelas, Ya. itu kita akan melakukan yang namanya pasca observasi. Oh, Nah, iya, gitu iya. Bu ya. Jadi nanti setelah observasi kita bakal ketemu lagi nih Bu. Kita bakal Oke, ngobrol lagi yang boleh. mungkin didampingi oleh pengajar praktik saya nantinya Bu ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Bu. Dari hasil pembicaraan kita hari ini, Iya. kira-kira apa nih yang udah Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Artinya apakah percakapan kita ini itu membuat Ibu lebih terarah untuk nanti melakukan proses pembelajaran, atau Ibu mungkin lebih percaya diri nih untuk besok melakukan pembelajaran, atau seperti apa Bu? Terus perasaannya gimana nih Bu setelah ngobrol-ngobrol singkat dengan saya? Rasanya otomatis ya ada ilmu baru yang saya dapatkan untuk pengembangan dan kemajuan pembelajaran ke depan, khususnya bagi saya sebagai sebuah bentuk refleksi diri. Yap. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin segitu saja dulu percakapan kita hari ini. Dan itulah tadi percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Priyanti Dewi Yunita, yang nantinya bakal saya observasi di dalam kelas. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dewi. Sama-sama, Pak Riki. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can tell you want me. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. I can show you how. Take it out, take it out. Tell you want me. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Silakan Hafiz untuk memimpin doanya. Belum melakukan belajar di pagi hari, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Iya. Terima kasih ya Hafiz ya. Oke, Ibu absen dulu ya semuanya. Kira-kira ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, baik. Karena sudah hadir semua, alhamdulillah. Sudah siap untuk memulai pembelajaran ya? Siap, alhamdulillah. Nah, baik. Anak-anak Ibu semua, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran seperti yang sudah ada di depan kalian. Ini materi kita hari ini yaitu tentang pergerakan nasional ya. Nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai pergerakan nasional tersebut. Tetapi sebelum kita melihat tentang perkembangan daripada pergerakan nasional tersebut, kita mengulang sedikit materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di depan itu sudah ada gambar yang bisa dilihat. Ini adalah materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan ada yang ingat apa itu politik etis. Karena kan sudah dibahas ya. Oke. Siapa kira-kira yang masih ingat dengan apa itu politik etis? Iya, silakan Naila.
Politik etis merupakan upaya balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian yang telah dialami oleh masyarakat Hindia Belanda ataupun Indonesia atas eksploitasi yang telah dilakukan oleh masyarakat Belanda. Iya, baik sekali Naila masih ingat dengan apa itu yang dikatakan sebagai politik etis, yaitu politik balas budi, di mana politik tersebut Belanda mengupayakan untuk memberikan sebuah ganti rugi dari apa yang selama ini dialami oleh bangsa Indonesia. Maka pemerintah kolonial Belanda memberikan kepada rakyat Indonesia melalui politik etis dengan 3 bidang. Masih ingat ya? Yaitu bidang apa aja? Edukasi, iya benar. Kemudian? Iya, irigasi dan? Iya, emigrasi khususnya pada perpindahan penduduk ya. Oke. Nah, ini ada gambar nih. Pertama, dia katakan bahwa yang pertama Bu, kalau dilihat dari cirinya katanya itu mirip sama orang Cina, artinya berarti tokoh tersebut adalah tokoh yang berasal dari Cina. Oke, baik sekali pengamatan Husnia Nabila. 3 tokoh tersebut merupakan tokoh nasionalis yang berasal dari negara masing-masing yang menjadi pendorong dan motivasi bagi bangsa Indonesia untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan sebuah pergerakan. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik, yang selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu mengharapkan kepada anak-anak Ibu semua di kelas 11 MIA 1 nantinya untuk bisa yang pertama dapat mendeskripsikan tentang apa itu pergerakan nasional. Kemudian juga diharapkan anak-anak Ibu semua itu nantinya bisa menganalisis mengenai faktor dan juga hubungan atau keterkaitan dari 3 tokoh yang tadi sudah dilihat dengan pergerakan nasional Indonesia. Nah, jadi nanti sudah ada Ibu sediakan LKPD yang nantinya akan kalian selesaikan bersama dengan teman kelompok masing-masing. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini, yaitu dimulai dengan adanya kegiatan diskusi kelompok. Setelah kalian sudah selesai mengumpulkan semua sumber di dalam kegiatan kelompoknya, kemudian kalian akan melanjutkan kepada tahap presentasi atau menyajikan hasil karya nantinya. Kemudian ditutup dengan kesimpulan dan yang terakhir adalah evaluasi dalam bentuk kuis ya, soal. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh semua anak-anak Ibu di sini. Nah, ini bisa dilihat beberapa faktor internalnya, tapi nanti juga Ibu akan berikan link sumber belajar untuk kalian bisa pergunakan untuk mengumpulkan semua sumber agar masalah-masalah tersebut bisa kalian pecahkan. Tentunya dengan berkolaborasi dengan. Bagaimanakah pendapat kalian terhadap organisasi pergerakan nasional dengan perkembangan organisasi pemuda saat ini? Nah, tentu kalau masalah seperti ini bisa dikerjakan, bisa terpecahkan masalah ini dengan kita melakukan kegiatan kolaborasi tadi. Maka sesuai dengan langkah-langkah kita tadi, kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Oke. Nah, ini sumber belajarnya, ini sudah ada juga di LKPD, nanti Ibu sertakan, bisa nanti dibuka linknya ya. Sudah ada dibawa kan handphonenya, Androidnya sudah dibawa, sudah ya. Ya, jadi selain buku kita juga menggunakan sumber dari internet nantinya bisa kalian pergunakan. Nah, silakan dilihat, ada beberapa pembagian kelompok di sini untuk kalian. Silakan dilihat teman-temannya. Jadi nanti silakan dibuka di LKPD-nya. Nih Ibu sudah siapkan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan bersama dengan teman-teman kelompok. Ingat, ada satu hal tadi yang belum Ibu sampaikan ke kalian bahwa dalam kegiatan pembelajaran kita itu ada penilaiannya, yaitu penilaian sikapnya, kemudian keterampilan dan juga pengetahuan. Nah, jadi dari penilaian ini, penilaian sikap itu harusnya tentunya mengambil dari penilaian yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Tadi di awal Ibu sudah katakan bahwa dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan gotong royong, kerja sama.
Itu kan termasuk dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Diskusi jadi rileks semua, otak-otaknya juga bisa berpikir dengan baik, bisa fresh semuanya. Karena tadi kayaknya agak tegang ya. Biasa aja kita kok, nggak apa-apa. Dah, oke. Di atas, tangan di atas, konsentrasi, ayo. Tangan ikuti petunjuk ibu, konsentrasi, tangannya di atas, ayo tangannya di atas itu kemana? Sudah, kalau begitu silakan ke kelompoknya masing-masing. Sedikit lagi udah habis ya waktunya. Nah, oke, baik. Kita mulai untuk kegiatan presentasinya dengan kelompok 1 dulu ya. Jadi begini, kelompok 1 itu nanti maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusi bersama di kelompoknya yang kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Sudah siap kan? Sudah, baik. Silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Bergerak dalam bidang pendidikan. Yang kedua, SI, tokoh organisasi, host Cokroaminoto Haji Samanhudi. Tujuannya untuk membangun persaudaraan. Muhammad Dal Ramadan. Dan saya Putri Naila Azhar. Kami akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, ada berapakah organisasi yang ada di Indonesia? Seperti yang dijawab oleh kelompok 1, ada Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Syarikat Islam. Namun di sini kami perlu menambahkan adanya organisasi perempuan. Baik. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan dan sudah menanggapi. Sekarang kita lanjut untuk yang kelompok B-nya, kelompok 3 dan kelompok 4. Tapi kita balik. Yang presentasi kelompok 4 yang menanggapi kelompok 3. Silakan kelompok 4. Saya Nurhayani Kalia dan saya Rizmina. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok tentang pergerakan nasional. Berdasarkan label nama organisasi yaitu Budi Utomo, tokoh penggagasnya adalah Dr. Menurut kami, jawaban dari kelompok 4 sudah benar, yang mana tadi mereka menjawab bahwa organisasi pemuda yang ada saat ini seperti organisasi Pemuda Pancasila, organisasi Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, dan juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan keaktifan dari golongan muda yang ada saat ini. Nah, semua kelompok sudah memberikan dari kesepakatan atau hasil masing-masing. Artinya, kalian sudah mendapatkan berbagai sumber mengenai pergerakan nasional dari permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam ini. Dalam pengerjaan tadi, setelah sudah dipresentasi, sudah pasti kita mendapatkan yang baru di sini. Ada informasi baru yang kita peroleh yang tadinya kita nggak tahu. Ya, salah satunya apa? Tadi dari berbagai organisasi yang muncul di kelompok 1. Nah, dengan sudah melihat sumber belajar seperti yang ada di depan, dengan tadi menggunakan buku dan juga sumber dari internet ya, yang dipergunakan, maka mereka bisa mengatakan bahwa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional itu ternyata ada beberapa organisasi. Seperti apa saja? Sudah disebutkan oleh kelompok 1, macam-macam
dari tokoh-tokoh daripada organisasi-organisasi pergerakan nasional, tapi kita bisa menunjukkan dengan prestasi yang kita punya, itu sudah merupakan salah satu bentuk pengaktifan kalian sebagai generasi muda. Melalui proses yang panjang dan berat seperti kita saat ini mengikuti kegiatan pendidikan, itu kan juga menjadi sumber bagi kalian. Salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan sebuah prestasi, untuk menunjukkan sebuah kreativitas yang artinya kalian bisa termotivasi dari tokoh-tokoh yang ada pada organisasi pergerakan nasional. Nah, apakah sampai di sini sudah bisa dipahami mengenai pergerakan nasional? Serta Ya, sudah semua Galang ya? Sudah, oke. Terima kasih ya Galang. Kesimpulan yang akan kita buat sesuai dengan materi yang kita bahas tadi. Ibu mau salah satu dari anak-anak ibu di sini coba untuk menunjukkan keaktifannya, kreativitasnya. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Iya, bagus. Silakan, Cikri. Yang telah dilakukan. Kesimpulan dari materi yang telah dipelajari adalah dengan mempelajari tentang pergerakan nasional, kita dapat mengetahui bahwa organisasi berperan penting dalam menyatukan cita-cita bangsa Indonesia dalam wadah yang sama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Maka kita sebagai generasi muda saat ini harus bisa melanjutkan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih berkat pergerakan nasional bangsa Indonesia sejak tahun 1908 hingga saat ini. Oke, baik sekali. Jadi boleh diberikan apresiasi. Baik, anak-anak ibu semua, kita tadi sudah presentasi, kemudian sudah diberikan tanggapan, semua kelompok sudah maju berdasarkan dari pengamatan yang ibu lakukan dari masing-masing kelompok. Seperti di awal tadi ibu sampaikan bahwa akan ada penilaian dari masing-masing kalian, keaktifan dari masing-masing anggota dan juga kelompoknya. Ketepatan waktunya juga dinilai loh tadi ya, makanya ibu lihat dengan pengamatan tadi. Sekarang hasil dari pengamatan yang ibu lakukan untuk kelompok terbaik yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya adalah ya, untuk kelompok 4 yang sudah, oke. Boleh dikeluarkan kertasnya untuk kita buat evaluasi seperti di awal tadi. Ibu sudah sampaikan untuk melihat hasil dari tujuan pembelajarannya tadi. Kira-kira anak ibu semua bisa nggak nih menjawab soal yang sudah ada ditampilkan di depan. Untuk pertanyaan nomor 1, silakan dituliskan di kertasnya masing-masing, kemudian dijawab. Oke, bagaimana yang lain? Sudah? Oke. Silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Diwakili oleh Tio. Ambil lembar jawaban teman-temannya. Ya, nanti biar ibu periksa, lihat jawaban masing-masing. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab soal tadi dengan baik. Kelihatan dari situ. Apalagi kira-kira senang, bahagia, asik, kemudian apalagi? Gembira. Gembira. Oke, alhamdulillah. Ternyata HP sangat gembira hari ini belajar sejarah tentang pergerakan nasional. Masya Allah, luar biasa ya. Iya.
Hafiz nanti akan bisa menjadi sebuah tokoh pergerakan ke depan untuk bangsa Indonesia. Amin. Bisa kalian wujudkan dengan prestasi-prestasi yang nantinya akan bisa membanggakan untuk negara Indonesia ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, dipersiapkan materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian dengan membaca dari buku paketnya masing-masing. Siapkan Hafiz? Siap. Nah, sebelum ditutup untuk pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya bila karena tadi kegiatan kita sudah berjalan dengan baik, mari bersama kita untuk mengucapkan Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu akhiri, boleh ditutup dulu dengan doa penutup dengan surat Al-Ikhlasnya dipandu oleh Hafiz. Ya. Pembelajaran kita ini telah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa sebelum berakhirnya pembelajaran ini. Iya. Doa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riki Purnayuda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Patranusa Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, di sini saya ingin melakukan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Priyanti Dewi Yunita, yang mana dilakukannya observasi pada hari Jumat ya Bu ya? Iya. Baik. Langsung saja kita ke percakapannya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Riki. Iya. Gimana kabar hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kita setelah kemarin melakukan pra-observasi, hari ini kita melakukan pasca observasi Bu ya? Iya. Baik. Jadi santai saja hari ini kita, saya khususnya sedikit ingin bertanya-tanya kepada Ibu terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan di kelas Ibu kemarin Bu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diizinkan untuk melakukan atau mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin Bu. Iya. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya nih Bu kepada Ibu. Gimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah kita lakukan kemarin? Baik. Mengenai jalannya observasi yang sudah kita lakukan, tepatnya di hari Jumat lalu yaitu 8 Desember 2023, yang jelas pastinya manusiawi ya Pak, ketika diobservasi perasaan yang dialami adalah yang pertama ada masih rasa deg-degannya, kemudian nervousnya juga masih ada, tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa lega karena sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, berarti namanya kita diamati Bu ya, pasti ada deg-degan walaupun sebenarnya kan kita sama-sama rekan sejawat nih Bu. Iya. Gitu ya. Baik Ibu, kemudian Bu, boleh nih kira-kira ceritakan kembali nih Bu area pengembangan yang udah Ibu lakuin di dalam kelas. Baik. Saya akan mencoba untuk menceritakan sedikit mengenai pengalaman dari pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran di kelas yang sudah dilaksanakan di hari Jumat yang lalu. Ya, di mana langkah-langkah tersebut itu tentunya mengikuti dari model yang saya kembangkan, yaitu yang diambil dari model PBL. Yep. Di mana langkah-langkah yang pertama adalah yaitu dengan melakukan orientasi kepada siswa. Siswa terlebih dahulu kita bagi menjadi 4 kelompok, yang dimana di 4 kelompok itu kita berikan permasalahan untuk kemudian mereka kumpulkan berbagai informasi agar supaya bisa mereka memecahkan masalah yang terdapat pada LKPD. Yang pertama tadi kita mengorientasi pada masalahnya dulu, kemudian siswa kemudian dibimbing dalam hal melakukan penyelidikan dari berbagai sumber, bukan hanya dari sumber buku tapi juga disertakan dengan link sumber belajar. Kita menggunakan internet agar sumber-sumber informasi itu tidak hanya kita dapatkan dari buku saja, jadi juga bisa dibandingkan dengan sumber yang lain.
Kemudian setelah kita bimbing dalam hal penyelidikan dari permasalahan tersebut, kemudian siswa diminta untuk nantinya menyajikan hasil karya mereka di depan kelas dan kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain, ya, untuk dilihat apakah memang siswa nantinya bisa memahami apa yang disajikan oleh teman kelompoknya. Dan yang terakhir setelah siswa menyajikan hasil diskusi mereka, maka yang berikutnya adalah kita lakukan analisis dan juga evaluasi serta penguatan materi agar materi pembelajaran yang dibahas pada pertemuan tersebut kiranya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya ceritakan terkait dengan pelaksanaan area pengembangan, Bu ya. Iya. Oke, memang kemarin saya lihat pada saat observasi juga Ibu nih aktif nih Bu, melakukan memberikan anak-anak itu kayak link sumber belajar. Itu saya sangat luar biasa Bu ya. Dan LKPD Ibu juga bervariasi, baik Ibu. Nah, jadi artinya area pengembangan yang udah Ibu lakukan itu menurut Ibu sudah berhasil kah atau belum? Sudah berhasil, namun mungkin masih ada kekurangan di sana sini. Baik. Masih ada kurang sana sini Bu ya. Iya. Baik, oke. Kemudian kira-kira nih Bu, pada saat kemarin melakukan proses pembelajaran itu ada nggak Bu kendala yang Ibu hadapi? Kalau untuk kendala mungkin tidak ya Pak, tapi lebih kepada seperti yang saya katakan tadi, masih ada kekurangan. Artinya dalam pelaksanaan pembelajaran itu belum berjalan dengan maksimal. Belum maksimal ya. Oke. Berarti belum maksimal. Walaupun sudah dilakukan berbagai cara dengan Ibu ya, namun tadi masih menasa. Oke, Ibu ada nggak nih Bu kira-kira dari semua siswa Ibu, siswa yang mungkin kurang aktif di dalam kelas, atau mungkin lebih ke slow respon mungkin, ada nggak Bu seperti itu? Baik Pak Riki, seperti yang Pak Riki sampaikan tadi, dari semua siswa yang kita libatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, memang sudah baik ya, tetapi ada masih 1-2 orang yang belum fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran khususnya pada saat mereka melakukan kegiatan diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Nah, memang sering Bu ya kalau udah bagi kelompok, satu kelompok itu pasti ada siswa 1 atau 2 yang nggak berperan di dalamnya, seperti itu Bu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, kemarin kan pada saat saya observasi, mungkin di dalam modulnya masih belum terdapat pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Nah, jadi ini kita juga udah ngobrol setelah itu, setelah Ibu saya melakukan observasi, kita udah ngobrol dan Ibu berencana untuk melakukan pembelajaran di kemudian hari dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kan gitu ya Bu ya? Iya. Baik. Nah, jadi kira-kira Bu nih, pembelajaran berdiferensiasi yang bakal Ibu lakukan ini kapan? Waktu yang ingin Ibu laksanakan? Direncanakan insya Allah kurang lebih di 2 minggu ke depan itu akan dilaksanakan. 2 minggu ya Bu ya? 2 minggu ke depan. Oke. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu. Gimana nih Bu perasaan Ibu setelah melakukan pra-observasi kemarin dan pasca observasi hari ini? Alhamdulillah ya, tentunya untuk saat ini sudah bisa lega, apalagi dengan adanya konsultasi dengan Pak Riki, karena sudah kita lakukan observasi. Artinya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi saya untuk nantinya ke depan pada saat melaksanakan pembelajaran itu akan lebih meningkatkan lagi kekurangan-kekurangan yang tadi masih belum bisa teratasi dengan baik, terutama dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan ke depan siswa benar-benar bisa dilibatkan semuanya dalam kegiatan belajar ini sehingga apa yang kita harapkan itu kiranya bisa tercapai. Oke, amin, amin. Baik, Bu Dewi, itu pertanyaan terakhir dari saya. Jadi mungkin cukup sekian dulu percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Riki. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. itulah tadi pembicaraan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Priyanti Dewi Yunita. Maka berakhirlah untuk tugas modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih.
atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi inspirasi bagi calon guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Saya Riki Purnayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know